Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa man ittaba huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya akhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keadaan kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsir minan nas asyhadu wal farah. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah, kita sekarang masuk bab tentang wasiat kepada keluarga orang yang sakit atau saling menasihati antara sesama muslim kepada keluarga orang yang sakit, yang merawat dan juga kepada orang yang sakit. Alhamdulillah, dalam mukadimah ini kalau paringi mukadimah untuk bab ini, alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi ja'alad dunya darubtila wa imtihan, yang Allah tersebut menjadikan dunia ini tempat cobaan dan ujian, dan itu pasti sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik ujiannya itu berupa bala, yakni cobaan berupa sesuatu yang tidak mengenakan, ataupun berupa kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kenikmatan tersebut kita bisa menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alal akhirata daro jaza wa ihsan, dan Allah menjadikan akhirat itu adalah negeri atau tempat pahala, tempat balasan atau tempat kebaikan. Jadi enggak ada keburukan lagi bagi orang yang beriman besok di akhirat, karena di situ tempat pembalasan amal. Kalau amal kita baik di dunia, insya Allah kita mendapatkan kebaikan di akhirat. Jadi Allah menjadikan akhirat itu tempat balasan. Meskipun Allah juga memberikan balasan dari amal kebaikan di dunia. Di dunia sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kebaikan, setiap keburukan itu pasti dibalas oleh Allah, bisa yang tercepat di dunia diwujudkan dan juga besok di akhirat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin alladzi dallal ummata ala kulli khair. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan umat kepada jalan kebaikan, wa hadzaruha min kulli syarr, dan Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan dari setiap keburukan. Dan salawat salam tersebut juga terlimpahkan kepada wa ala alihi washabihi ajmain, kepada keluarganya dan juga para sahabatnya semuanya. Fa inna min kamalis syariati wa rahmatiha, di antara kesempurnaan syariat Islam dan rahmat Allah Subhanahu wa taala
annaha lam tatruk al ibadah inda nuzulil masaib. Syariat yang dibuat oleh Allah ini tidaklah meninggalkan seorang hamba dalam keadaan hamba tersebut terkena musibah. Jadi tidak ditinggalkan begitu saja, dikon berbuat sakarepe mboten nggih. Wa qurbil ajali bila taujihin, dan syariat tidak meninggalkan orang yang terkena musibah, orang yang dekat ajalnya mau kematian tanpa arahan wala irsyadin, tanpa bimbingan. Jadi semuanya itu ada arahannya, bagaimana jika orang itu sakit, jika keluarganya sakit, jika teman-teman kita ada yang sakit, dan juga jika ada seseorang mau meninggal dunia atau keluarga kita mau meninggal dunia, semuanya itu ada arahan dan ada bimbingan dari syariat Islam. Bal syara'atil wasiyah, bahkan ada syariat wasiyah, yakni saling menasehati, wa hattat alat tawasi bil haqqi was sabri. Ada yang namanya syariat agar supaya saling menasehati di atas kebenaran dan sabar. Jadi kita harus saling menasehati ketika keluarga teman kita ada yang sakit, atau mungkin keluarga kita sendiri, atau sahabat kita sendiri. Khususon saling menasihati tersebut indal marodi wa syiddatil bala, ketika sakit dan ketika mendapatkan ujian berupa cobaan yang sangat, maka itu sangat dibutuhkan nasihat-nasihat dari keluarga dan dari teman-teman kita. Karena kadang-kadang kalau tidak dinasihati, orang kadang bisa putus asa dan lain sebagainya. Maka dinasihati ketika kita menemui hal itu. Wa yusannu, ini juga bab ini nanti membahas wa yusannu, dan disunahkan ayyusya ahlul maridi wa man khaulahu bil ihsani ilaihi. Disunahkan untuk saling menasihati bagi keluarga mayit, keluarga orang yang kena musibah dan orang sekelilingnya bil ihsani ilaihi, untuk berbuat baik kepada orang yang sakit misalkan, atau orang yang kena musibah yang lain, kita berbuat baik. Wa birrifqi bihi, dan berbuat lemah lembut terhadap orang yang sakit. Nek sampean di keluarga loro mergo wong loro iku meneh wong tua sing loro biasanya sensitif. Biasanya sensitif, sok gampang muring-muring, sok gampang sing warasi kleru. Nah itu adabe piye nanti, yakni kita tetap berbuat baik dan bersikap lemah lembut dan menasihati dengan cara yang baik, bil ihsan. Wabis sabri, sabar alama yajidu, atas apa yang didapat min alamin, dari rasa sakit, wadikin, dan rasa sempit. Musibah itu ono sing rasa sakit dan juga sempit, kesempitan rizki juga bagian dari musibah. Sebagaimana musibah kebanjiran itu sempit segalanya, apalagi rizki sempit sekali itu, orang-orang kena banjir itu terisolasi dan lain sebagainya itu. Maka kita doakan, dan kalau kita bisa kita kasih nasihat secara umum agar mereka bersabar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu ujian, bala itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika min a'dhamil qurubat, karena sesungguhnya musibah, sesungguhnya cobaan itu adalah dari paling agungnya cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong nek kena musibah iso bersabar, itu jalan pintas menuju dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ajalli abwabil birri, dan dari paling dekatnya pintu kebaikan, warahmah, dan paling dekatnya pintu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat sing kena musibah bersabar. Itu pasti nanti kebaikan akan datang karena setiap musibah itu ketika kita sikapi sesuai sunnah, nanti seperti ini, nanti misalkan keluarganya meninggal dan lain sebagainya,
kita sikapi dengan sunnah, kita mengucapkan ucapan sesuai yang diajarkan Nabi, maka musibah tersebut akan diganti oleh Allah yang lebih baik. Ini yang pasti. Yang perlu direnungkan, sampean kena musibah apa wae nek gelem nglakoni nanti yang diajarkan di kitab ini, insya Allah musibah tadi akan diganti oleh Allah sesuatu yang lebih baik. Misalnya musibah dicuri sepeda motornya, insya Allah diganti yang lebih baik. Mungkin sepeda motornya kelar tuku neh, uga balik misalnya kelar tuku neh sing luwih HP misalkan dengan jalan yang lain. Nah itu termasuk jenis diganti yang lebih baik bisa. Kehilangan sepeda motor, 1 tahun kemudian kelar beli mobil misalkan. Ini mungkin sebagai ganti memang gitu dari kesabaran kita mendapatkan musibah. Awak dhewe kadang gak ngerasa nggih rumangsane bukan ganti nggih. Rumangsane dia memang aku waktunya mampu beli. Tidak, bisa jadi akibat kita sabar yang dulu sepeda motor hilang, dikasih Allah ganti yang lebih baik, setahun kemudian bisa beli mobil. Dengan cara apapun Allah mengganti itu. Dengan cara mungkin jualannya dibuat laris, dengan cara mungkin dikasih orang, terserah Allah jalannya. Yang jelas itu jatahnya dia sebagai ganti. Nek mau mengamalkan sunnah ini nanti ada amalannya tersendiri, yakni doa-doa tersendiri, ucapan tersendiri ketika kena musibah. Nanti diperhatikan, ini hanya mukadimah riyen nggih, untuk mengarahkan pemikiran kita. Ini maksudnya di bab-bab berikutnya gitu. Mboten bareng. Jadu'o itu termasuk bagian dari penyesalan nanti nggih. Qadarullah masya'a fa'al. Harusnya seperti ini, semuanya sudah takdir Allah nggih. Allah apa itu berbuat apa yang Allah kehendaki. Gak usah muni jadu'o. Tapi jadu'o ini nanti juga ada rincian nggih. Di kitab tauhid ada rincian masalah jadu'o nggih. Rincian apakah itu masuk kategori jadu'o yang apa itu tidak boleh atau yang boleh nggih. Jadu'o yang boleh itu ada nggih. Di antaranya jadu'o dalam rangka memberi motivasi agar lebih baik. Misalnya gebian aku ngaji gak tenanan cah, jadwal coro tenanan aku pinter, saiki we tak mulai sekarang tenanan. Ini lain ya. Ini bukan penyesalan, ini adalah suatu pelajaran dalam kehidupan. Jadwal yang nggak boleh jadwal penyesalan. Nanti ya, penyesalan yang lain nanti ada rinciannya itu di kitab tauhid ini. Wa kadzalika yusannut tawasim liman hadarul mautu, dan begitu juga nggih disunahkan saling berwasiat liman hadarul mautu kepada orang yang hadir kepadanya kematian nggih, bisa babi hadin au qisosin. Misale ana wong ape dihad atau dikisos. Dihad itu apa? Dihad itu dihukum rajam, misalkan dia zina muhson akhirnya dihukum rajam kan mati, sampai mati hukum rajam itu nggih. Au kisos atau kisos dia membunuh dihukum bunuh. Maka ini ada kesunahan untuk berbuat baik kepada orang yang akan dikisos dan berbuat baik kepada orang yang akan dihad. Hukum had, wong apa dihukum had, barzino apa dihukum had, itu sampai orang sekitar dan bahkan keluarga harus berbuat baik. Nggak boleh mengolok-ngolok, nggak boleh, harus menasihati dengan baik ya, karena kematian ini nanti adalah yang terbaik ya. Au nahwi dzalika ayudzakkaru bitaubat ya. Yakni mengingatkan orang tersebut agar bertaubat, sehingga dengan dikisos, dengan kematiannya dia ini, dia menghadap Allah dengan baik. Wa husnudzonni billah, dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, wasabri ala hukmihi, dan sabar atas hukuman. Jadi misalnya sampean di keluarga atau di teman sing ape dihukum mati, dihukum pancung misalkan, dinasihati untuk bertaubat, terus husnudzon ning gone Allah bahwa ini jalan yang terbaik, terus disuruh sabar atas hukuman nggih. Fa inna dzalika, kenapa ngono? Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hukuman mati tersebut itu khotimatun karimatun nggih. Pungkasan yang mulia. Contohnya apa? Contohnya zaman sahabat itu, nanti di hadis ini ada seorang wanita yang berzina, akhirnya minta dirajam oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah dirajam, ternyata diolok-olok oleh sebagian sahabat, kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW mensolatinya, padahal orang yang berbuat zina muhson, zina gede, zinone wong sing wis keluarga, diantemi sampai mati,
terus kemudian disolati Nabi Muhammad SAW, nggih, seandainya nggih tobatnya orang ini dibagi sekota Madinah pasti akan mencukupi. Saking mulianya orang yang mati lewat dirajam padahal dengan awalnya berbuat dosa besar. Maka ini termasuk kita nasihati orang seandainya ada gitu, bahwa itu jalan kematian itu yang sampean misalnya dikisos, dipancung atau dirajam itu adalah akhir yang mulia jika disertai tobat dan penyesalan gitu, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane dikai wasiat ngono ben dadi bener-bener jadi akhir yang mulia meskipun dia orang pendosa gitu. Tapi jadi akhir yang mulia termasuk membunuh orang terus dibunuh itu loh nggih. Dengan dibunuh itu jika dia benar-benar bertobat dia akan menjadi akhir yang mulia. Wa wasiatun adimatul athar, dan wasiat atau nasihat yang besar apa nih Pak? Athar. Labete besar apa itu efeknya. Jadi seandainya di negara ini kok ditegakkan hukum qisas atau hukum had, ini akan menjadi nasihat yang besar pengaruhnya. Sehingga seandainya ada seorang ya, misalkan berbuat zina sudah keluarga, terus akhirnya dihukum apa jenenge had, dirajam sampai mati, ini akan menimbulkan efek jera. Ini jenenge nasihat yang mulia, yang sangat membekas di masyarakat. Seandainya diketati betul gitu. Negara ngeketati betul orang yang berzina besar dirajam sampai mati. Ini nanti wong sing keluarga ya wis selingkuh mbek tanggane padha keluargane rawani. Mengko nek ngantek konangan dihukum mati, ini malah jauh lebih aman nanti ngono. Nggih. Mulane ning kene dadi wasiat, dadi nasihat yang agung dan membekas di masyarakat. Utawa nih ana isek pemuda atau pemudi nggih berbuat zina akhirnya hamil kan konangan. Nah, ada bukti itu hamil itu nggih. Nah, seandainya ini nanti ditegakkan hukum cambuk misalkan nggih, maka akan menjadi efek jera nggih. Tidak sekarang jangankan hukum cambuk nggih, bahkan seorang ustadz apa bareng ning nggone YouTube muni jarene apa cinta tidak direstui dedek bayi jadi solusi. Iki kan ngajak zina iki kan ngono. Kan enten niku. Kalau kenane roh nang video lewat itu jarene cinta tidak direstui dedek bayi jadi solusi. Ini perkataan ini seorang tokoh berkata seperti ini. Ini meskipun guyonan tidak boleh itu. Justru tidak seperti itu. Ya, meskipun secara hukum fikih nikahnya itu sah, secara hukum itu sah, dinikahno itu sah. Karena anak hasil zina itu beda dengan anak resmi ya. Nah, nikah tetap sah ya. Mulane saiki dinikahno itu. Seandainya meskipun dinikahkan tapi ono hukuman rajam di depan umum bahwa ini pezina dicambuk ya, itu menjadi efek jera. Maka syariat Islam sebenarnya mengandung apa? Maslahat yang besar seandainya diterapkan. Tengah Aceh diterapkan. Ya wis diakali. Wis diakali, mokor dadi prosedur tok, dadi gak sesuai meneh. Non? Napa? Itu kan zina. Suka sama suka. Misalnya perempuan itu diperkosa oleh laki-laki yang kena hukum ranjam. Iya, yang memperkosa toh, Pak? Yang memperkosa toh? Iya. Nah. Adapun secara hukum syariat nanti itu dirinci, ada rinciannya. Rinciannya diantaranya, bahwasanya jika memang dia diperkosa dan benar-benar dia memberontak dan melawan, itu dia nggak akan dapat sanksi secara syariat. Dia tidak mendapat sanksi, yang mendasari memperkosa, kecuali dia memang ya sudah pasrah, nggak memberontak gitu. Itu lain halnya nanti, rinciannya ada tersendiri. Fahadha babun azimun, dan ini bab yang akan kita baca ini adalah bab yang sangat besar mulia min ababiddin, termasuk bagian dari bab agama, yajma'u bainar rahmah wal adl, mengumpulkan antara rahmat kasih sayang wa adl dan adil. Jadi syariat Islam seandainya diterapkan itu mengumpulkan rasa sayang dan keadilan. Jadi sing salah ya dihukum, rasa sayangnya apa? Sayang kalau nggak dihukum nanti dia
bisa dihukum di akhirat, itu lebih berat. Di samping itu sayang juga kepada masyarakat umum, sehingga masyarakat umum biar tidak melakukan. Ini umpama ana wong zina mau, meneh ana wong zina uga dinikahno malah dihukum cambuk terus diasingkan. Kan ngono hukum Islam. Diasingkan dulu bareng itu, diasingkan, maka ini akan pemuda-pemudi ini akan berpikir 2 kali bahkan lebih untuk melakukan perbuatan zina. Maka akhirnya orang malah dinikahno malah dihukum. Ya, kalau ditegakkan, kalau yang menegakkan pemerintah lewat undang-undang juga melanggar HAM. Karena HAM, hak asasi manusia itu dibatasi dengan aturan. Kalau di Islam, hak asasi manusia dibatasi dengan syariat. Karena yang namanya hak itu ada hak, ada kewajiban itu. Jadi hak asasi itu tidak berjalan liar namun dibatasi. Nah, kalau di Islam dibatasi hukum Islam, kalau di negara dibatasi hukum negara itu. Maka kalau tidak dibatasi ya repot. Batasannya mana HAM itu? Berarti yang penting sesuai karepe dhewe-dhewe mungkin. Nah, mboten saged ya, harus dibatasi. Jadi ini adalah mengumpulkan antara rahmat dan keadilan. Jadi Allah itu adil nggih. Wa baina tazkiyatin nufus, dan antara penyucian jiwa. Jadi wong sing berbuat dosa ben menyucikan jiwa, wa tadbitil qulub, dan mengokohkan hati. Hatine kokoh wis kadung zina maune akhirnya dirajam, dia menyucikan jiwanya nggih. Dan mengokohkan hati, nahtaju ilaihi asyadul hajati, dan sekarang ini sebenarnya ya, kita ini sangat butuh hukum yang seperti ini. Seandainya ditegakkan, masyarakat akan lebih baik. Fi zamanil ghaflati wa qillatis sabri, di zaman yang lalai ini dan sedikitnya kesabaran. Dan zaman yang lalai ini butuh sekali sebenarnya hukum-hukum itu ditegakkan agar anak-anak cucu kita itu tidak bermudah-mudahan di dalam berbuat dosa. Misalnya tidak mudah-mudahan membunuh orang, dan tidak bermudah-mudahan merampok, memperkosa, tidak mudah-mudahan berbuat zina, seandainya itu diterapkan. Iya. Ya, itu ada aturannya tersendiri, ada diat. Diperbolehkan. Hukum bunuh itu, hukum kisos itu berkaitan dengan orang lain. Misalnya keluarga yang dibunuh, apakah dia minta dikisos atau denda? Bisa, nggih, saged. Nah, dan itu bukan hanya bunuh saja, misalnya hukum potong tangan itu juga bisa diganti dengan denda. Nggih. Kesepakatan dengan pihak keluarga, nggih, nanti apakah mau atau tidak. Kalau nggak mau ya tetap dikisos, dihukum bunuh itu. Iya. Sebelum dibunuh dia bisa melaporkan bagaimana orang yang terbunuhnya dibunuh nanti berapa itu bisa diampuni. Iya. Dia ini tadi termasuk bagian dari kematian yang mulia ketika dia benar-benar dikisos itu bukan karena terpaksa dikisos, tapi memang dia menyadari kesalahannya dan bertobat di akhir hidupnya itu. Tobat. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Seperti apa? Seperti wanita yang zina pada zaman Nabi. Ya, dia karena bertobat dia mau untuk dihukum. Dia menyesali perbuatan zinanya dan akhirnya dihukum had ya, dirajam. Kemudian setelah meninggal Nabi mensolatinya. Dan bahkan bilang, ketika diejek oleh sahabat yang lain, Nabi bilang apa? Jangan diejek gitu. Karena seandainya tobatnya ini dibagi ke seluruh kota Madinah, pasti akan mencukupi. Itu saking besarnya dia benar-benar menjadi orang baik, meskipun dia pezina itu, berbuat zina. Itu maka orang-orang yang bertobat itu dosanya dihapus oleh Allah SWT, diganti kebaikan semuanya itu. Maka tobat ini loh, yang tobat yang sungguh-sungguh ini seperti orang yang berbuat zina ini sangat sungguh-sungguh. Dia tidak lari dari hukuman, dia malah datang kepada Rasul, ya Allah tegakkan hukuman kepadaku, aku telah berbuat zina.
Oh, ini luar biasa. Orang yang membunuh juga seperti itu. Misalkan datang ke polisi, wahai Pak polisi, langsung moro neng kantor polisi menyerahkan diri, minta dihukum. Nanti hubungan dengan keluarga, apakah dihukum denda, apakah dihukum apa, itu nanti kan ada di sidang. Kalau dia datangnya benar-benar niat bertaubat, bukan hanya niat cari keamanan, dia dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti tergantung hatinya orang tersebut apakah taubat atau tidak. Untuk masalah hukuman kan standarnya bisa dimusyawarahkan, masalah hukuman yang tidak hukum bunuh ya, yang tidak hukum bunuh bisa dimusyawarahkan. Namun untuk masalah besok di akhirat itu tergantung hatinya dia, apakah dia menyerahkan diri ke polisi itu dengan niatan taubat atau tidak gitu. Itu yang terpenting di situ nanti. Kan ada hukuman denda nanti, itu pasti ada denda itu dari pihak keluarga. Wallahu taala alam, butuh kajian lebih mendalam. Butuh kajian yang lebih mendalam. Yang penting kita bahas hukum umumnya dulu. Nanti apakah apa itu yang namanya apa itu konsekuensi dari hukum yang tidak sesuai syariat ini nanti, karena itu butuh rincian yang lebih mendalam. Nas'alullah ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum mimman yatawasawna bil haqqi wa yatawasawna bis sabr. Semoga Allah menjadikan kita itu termasuk orang yang saling menasihati, wa yarzuqona husnal khatimah innahu samiun qarib. Dan semoga kita nanti diberi Allah husnul khatimah. Babu istibabi wasiati ahlil marid. Iki saiki babe. Utawa bab mertelake tentang den sunahake wasiat ning gone keluargane wong sing loro. Waman yadumuhu lan waman lan wong yadumu kang mbantu nggih sapa manhu ing wong loro wasiat bil ihsani kelawan berbuat apik ilahi maring wong sing loro wasabri lan wasiat sabar alama yasuku ing atase barang yasuku kang abot apa ma min amri saking perkarane wong loro. Dinasihati berbuat baik dan bersabar terhadap kesulitan merawat orang sakit. Misalkan orang tua, ini yang terpenting. Sampai merawat orang tua nggih sing sabar. Angel mergo ngrawat wong tua iku serba salah terus. Bener ya salahno, apalagi salah malah disalahno wong tua. Biasane ngono nek wis tuwa biasane ngono nggih. Repot ngadepi kadang-kadang ya sing enom mulane nganteni Al-Qur'an dipenging muni hus iku mergo ya ngalah sing enom gitu, sing waras ngalah sing enom. Mergo sing tuwek loro iku biasane sensitif. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono nggih. Wasiat ning gone keluargane wong sing loro untuk supaya berbuat baik dan sabar. Al wasiatu utai wasiat biman klan wong korubakan parek apa sababu mauti sebab matine man. Perak sebab matine yaiku rupane bi hadin kelawan had, yakni hukuman had semacam rajam au kisosin atau kisos tuntutan balasan. Kisos itu tuntutan balasan sebenarnya. Jadi keluargane membalas nek dipateni membalas dipateni, nek potong tangan balas potong tangan, ya nek dipatahno gigi dibalas dipatahno gigine. Wa nahwihi lan sepadane iku mau nggih. Zaman Nabi juga pernah ada ya. Yang sahabat itu keluarga orang terpandang ya, mematahkan giginya orang biasa, akhirnya dikisos, dipatahno gigine. Nah, terus dilindungi karena dia keluarga terpandang, tidak bisa, tetap ditegakkan dikisos. Jadi gigi dibalas gigi. Nah? Kalau sudah dikisos kan nggak ada dendanya. Tapi nek gak kisos diganti denda. Jadi umpama sampean dituthuk di satem wong gigine rampal ya dibales kudu kono ya gigine dirampalno. Nek gak mbok bales ya denda.
Ono dendane. Ya nanti dimusyawarahkan masalah denda itu beda, ada yang ditentukan dalam syariat, ada yang boten nggih. An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna imro'atan, ya iki anna imro'atan sak temene wong wedok min Juhainah saking suku Juhainah iku atat teka sapa imro'ah an Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hale utai imro'ah iku khubla mengandung, hamil minaz zina, hamil sebab zina. Jadi pada zaman Nabi ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi dalam keadaan hamil dari zina. Faqalat mongko matur sontok imro'ah ya Rasulullah ya Rasulullah asabtu ngenani apa ingsun haddan ing had, yakni melanggar hukum. Fa'aqimhu mongko negakno sinten panjenengan ya panjenengan ing had hu ing had alaya ing atase ingsun tegakno had, yakni dirajam. Jadi kalau wanita ini tidak bertobat, benar-benar bertobat dari lubuk hati, ingin menebus dosanya dan ingin bersih di hadapan Allah, nggak mungkin datang. Wong teko daftar njaluk dipateni. Ya, perkara dosa ini gak tobat tenanan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin sampean wong-wonge dosa ya ora ngarah ape ngono. Nek tobat rata-rata ya tetep wedi, tapi ki wani karena takut Allah Subhanahu wa taala, wedi nek disiksa sumbene akhirat itu. Nek saiki gak ono ya sampo mun ditekad ngono ya insyaallah pahalane diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing penting niate tobat tenanan. Karena saiki enggak mungkin di sini ditegakkan hukum had nggih. Ora ono hukum rajam gak ono. Mulane wong zina akeh. Ya ngantek tanggane memper tanggane nggih. Tanggane memper tanggane ku akeh saiki nggih. Asline wis kayak biyen. Dadi wong nakal ku asline tak pikir kayak biyen. Jarine wong saiki nakal-nakal, pengaruh modern ndak kayak biyen wis ana wong nakal-nakal. Zaman cilikanku iku wong sing apik zaman cilikanku, wong sing apik zaman saiki asline padha wae, sing elek ya padha wae. Nyatane zaman cilikanku iku aku gak ngerti ya jenenge hubungan keluarga ngene-ngene gak ngerti. Tapi zaman cilikanku ya wis ana wong pacaran nyatane. Ya dadi wong pacaran bahkan rupame dulang-dulangane warung ngono akhire dinikahno, nikah saiki duwe anak pas duwe putu sing wong pacaran mang zina neh mbek liyane. Lah keluargane berantakan. Memang seperti itu nggih. Hasil akhirnya itu makanya kita berlindung kepada Allah, makanya kita bangun rumah tangga itu dari sesuatu yang halal, insyaallah yang baik. Nek gak ngono seandainya dulu dari sesuatu yang tidak baik segeralah bertobat benar-benar nggih. Iki termasuk kasus nggih sing kula menyaksikan sendiri dari kecil sampai sekarang, menyaksikan orangnya sendiri. Biyen maune pacaran sampai menggemparkan desa nggih. Dulang-dulangan itu zaman cilikanku padahal. Wis ana meneh zaman saiki, maka sebenarnya sama-sama wong nek elek zaman biyen ana wong elek, ana wong apik, zaman saiki ana wong elek, ana wong apik. Mulane aja terlalu apa nek zaman saiki bahaya bocah-bocah pergaulane biyen ya iya asline itu. Nah, kok ora ya sampean ingat yo zaman tahun 70-an nggih. Film-film dulu zaman tahun 70-an itu lebih parah daripada film sekarang. Berarti zaman dulu nek ana wong elek ya ana wong apik, zaman saiki ya ana wong elek ana wong apik. Awake dhewe jangan apa ya? Zaman saiki cah angel ngindari dosa mengko donya. Zaman biyen ya iya asline sama gitu. Ya mungkin bentuk-bentuk dan caranya saja berbeda, tapi sama-sama sebenarnya ujian itu ada. Sejak zaman Nabi Yusuf malah digodho ya, digodho langsung gitu. Jadi memang ada ujian-ujian itu, tinggal orangnya gitu. Kita didik anak-anak kita nggih, kita didik anak-anak kita nggih agar menjauhi maksiat, agar takut dosa nggih. Karena saya ngerti kula zaman cilik kae cilik ku wedi dosa. Ora ane pacaran, ora merek kanca padahal sekolah ya awor lanang wedok, ora merek wong wedok, ora pacaran disebarkan nggih memang dari kecil wis ditanamkan oleh orang tua tentang dosa. Itu yang teman-teman anak saiki tanamkanlah tentang dosa nggih. Ben dia menjauhi dosa gitu loh. Aku biyen pacaran rawani, beda cah wedok rawani, kok mego wedi dosa gitu loh. Nah, jadi kayak biyen kuwi ana wong apik, ana wong elek, saiki ya mulane anak-anak awake dhewe didiklah nggih tentang bahwa ada pahala, ada dosa nggih, ada sebab, ada akibat gitu.
maka nanti insya Allah jadi anak-anak yang baik. Meskipun nanti kita nggak mungkin bisa menjaga anak kita penuh, apalagi di masa HP ini nggak mungkin kita bisa menjaga anak kita penuh, itu tidak bisa. Ya kita berdoa kepada Allah dan kita kasih arahan, kasih ilmu dasarnya, ya, terutama tentang dosa tadi. Zaman yang akan datang akan lebih jelek. Iya. Tapi tetap seperti itu, ketika kita teliti tetap, iya, tetap kejelekan dan kebaikan tetap ada peluang di situ, tergantung keimanan. Zamannya lebih jelek tapi keimanannya nek bagus, insya Allah bisa terselamatkan gitu. Dan banyak kok sekarang orang-orang yang masih bagus imannya, pacaran gak wani perkara didosa itu masih banyak. Ya. Meskipun kita lihat yang pacaran rentang-rentang ngalor ngidul juga banyak gitu. Ya. Makanya kita pasrahkan ya. Dan anak untuk selamat nggak harus di pondok, nggak harus, terutama di doa kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah anak-anak kita nanti dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala meskipun di dunia yang seperti ini. Sampai nek per Allah tenanan anak-anak insya Allah dijaga seperti itu saja. Sampai nggak mungkin iso ngontrol terus anaknya itu. Meneh anak ada di kuliahno, ning di kosno, ning kota, ning ngontrol piye? Ning ngontrol piye? Ndak bisa gitu loh. Maka kita kontrol dengan keimanan kita. Kita benar-benar dekat kepada Allah, insya Allah anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang wanita ini benar-benar bertobat nih. Datang kepada Nabi Muhammad SAW, minta untuk dihukum oleh Nabi Muhammad SAW, ditegakkan hukuman had. Terus kemudian fadaa mongko ngundang nyeluk sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha ing waline imro'ah, waline diceluk nggih. Waline diceluk. Faqala mongko matur sinten Nabi asin ilaiha. Nabi berpesan kepada walinya asin, berbuat baiklah sira ilaiha maring imro'ah nggih. Jadi wong nek ngakoni salah njaluk dihukum iku aja mbok paidu, ya diapiki itu, mbek dinasehati itu. Mulane asin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya. Faida waduat mongko ing dalem nalikane wis nglairake sapa imro'ah, fati mongko teko sira ni ingsun biha kelawan nggo imro'ah. Nek wis lair anake, anakem iki misale waline bapake nggih, gawa ning nggonku terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikon nggone Nabi nggih. Fa fa'ala mongko waline nglakoni. Dadi ning nggone riwayat yang panjang itu dibawa kepada Nabi, wanita tersebut menggendong anak itu, menggendong anak gone Nabi, jaluk negakno had, jaluk dihukum, terus kemudian dikongkon balene kon nyusoni sampai nyapeh, balene disusoni sampai nyapeh, wis wayahe nyapeh balene ning gone Nabi, jaluk dihukum, didohno buktine anake wis mandiri dikai roti, anake wis pangan roti, akhirnya barulah ditegakkan had oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ora langsung, jadi ora langsung. Yo anake piye nu? Anake kan dirawat dhisik. Ora usah golek bapake nggih, karena iku anak ibu jadinya nggih. Anak ibu nggih. Ora ana nasab mbek bapake, enggak ada. Jadi anak zina itu anak ibu, tidak ada nasab kepada orang tua nggih. Carane pemerintah ya ditulis anak ibu gitu. Nggih. Gak usah tes DNA meskipun sesuai tapi secara syariat nggak berlaku, ya. Nggak berlaku. Ya. Jadi anak zina itu nggak berlaku meskipun tes DNA. Ya. Terus kemudian fa'amaro bihan Nabi SAW. Ya. Kemudian Nabi memerintahkan untuk dirajam. Fasuddat mongko den taleni alaiha ing atase imro'ah apa thiabuha pakaiane imro'ah. Pakaiane ditaleni maksudnya dibapoi. Ya. Engko nek polah ben ora ketok aurate wong wedok kok summa amara biha summa amara nuli perintah Nabi biha kelawan imra'ah farujimat mongko den rajam summa shalla alaiha summa shalla mau nyolati Nabi alaiha ing atase imra'ah Muslim wallahu taala alam. Jadi seperti itu nggih, hukuman rajam itu prakteknya kula mboten ngertos nggih, cuma di fikih-fikih disebutkan dipendem nggih. Ketok ono ndase tok diantemi di fikih diterangkan seperti itu. Wal ta'alam prakteknya kalau di sini ditaleni nggih. Ben gak polah maksudnya nggih, ditaleni ben gak polah nggih. Mungkin prakteknya berbeda-beda wallahu taala alam. Yang jelas dilempari batu dan batu tersebut yang sedengan. Gak terlalu gede ben cepet mati, ora terlalu cilik. Jadi sedengan diantemi sampai meninggal itu yo loro itu.
Gelem ke umpama zina terus lapor aku terajam ngono, gelem ke. Yo ndelik kok. Ya milih bertobat istighfar sing akeh nek saiki mungkin ngono ya. Karena keimanan kita itu beda dengan keimanan orang yang beriman di masa sahabat. Sahabat orang yang beriman luar biasa ya. Jadi zaman sahabat bareng yo ana sing zina, ana sing apa mabuk kae tunggale nggih, ora kon siji loro sing mabuk akeh sing mabuk pada zaman sahabat. Tapi mereka orang-orang yang akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk nasihat nggih. Bab berikutnya nggih. Babu jawazi qaulil maridi, utek bab mertelakake tentang oleh ucapane wong loro. Ucapan ana wajiun, aku loro nggih. Nggih. Aku loro ana ta ingsun iku wajiun wong sing loro. Jadi oleh muni aku loro, untukku loro. Au syadidul wajh utawa kang banget lorone, aku loro nemen itu. Au mau kun utawa kang loro panas, aku loro panas. Pokoke kon crita nek dhek loro iku oleh. Au warasah utawa ucapan aduh sirahku loro itu. Wa nahwi dzalika lan sepadane kabeh mau itu tidak termasuk bagian dari sambat nggih. Boleh cerita nggih. Kayak bar cerita Ustaz aku nek padung pilek mbuweler nemen itu cerita dia. Wa bayani annahu lan keterangan ana satemene kelakuan iku la karahata ora makruh iku maujud fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ucapan nggih, yakni sambat loro dan lain sebagainya tadi nggih. Sirahku ngeluh untuk loro nggih, idalam yakun ing dalem nalikane ora ana apa oleh ucapan ngucapno mau ala sabilit tasahuti ing ngatasé jalur ngomel-ngomel nggih. Utawa apa iku ngrasa tasahud iku diarteni ngomel kene utawa ngrasa bendu nggih, muring-muring gitu lho. Jadi ora sambate muring-muring gitu. Ning atine ya mukur sekedar menyampaikan saja nih aku iki loro gitu lho, aku iki loro nemen gitu. Wa idharil wajai lan ora sengaja menampakkan atau wa idharil jazai ora sengaja menampakkan nggih ragu terhadap rahmat Allah atau merasa resah terhadap rahmat Allah atau merasa cemas terhadap rahmat Allah. Yang penting enggak menunjukkan seperti itu nggih. Orang sengaja memperlihatkan kesedihan nggih kepada orang lain. Dia hanya mengabarkan. Maka ini boleh nggih. Aduh, sirahku mau ngelura kabrah itu. Ngono enggak apa-apa nggih. Hanya menyampaikan saja itu boleh. Nah, hadis ana bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala nggih, dakhaltu nggih. Manjing sapa ingsun ala Nabi saya mengatasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjing iki mlebu nggih, mlebu sapa ingsun ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hale utahe Nabi ku yu aku loro panas. Jadi Ibnu Mas'ud itu orangnya kecil, pendek nggih. Cara saiki yo wong dhek saiki semacam cebol ning ngarane. Ndik banget Ibnu Mas'ud itu. Wong ndik. Kan? Cebol cara saiki nggih. Bahwa itu tapi Nabi jadi ketika nggih Ibnu Mas'ud masuk menemui Nabi bahwa halute Nabi ku yo aku loro panas. Tapi nek perang yo kendel Ibnu Mas'ud itu ndik lah gitu. Yo pinter. Famasathu mongko demek sapa ingsun hu ing Nabi didemek karo Ibnu Mas'ud. Faqultu mongko matur sapa ingsun. Innaka sa'tamene sira iku latu aku teman-teman loro panas nggih. Wa akan kelan panas sadidan banget. Wahai Rasulullah jenengan iki panase nemen itu. Didemek panas nemen. Cara saiki pirang derajat? Panas umumnya pirang derajat itu? Pinten derajat Pak umumnya panasnya? Wong loro. Nek normal. Wis loro ya niku. Faqala mongko matur sinten Nabi, jenengan loro nemen wae Muhammad wae Rasulullah jenengan loro panas nemen. Ajal terus Nabi yo nggih. Ini satemene ingsun iku aku nggih. Loro panas sapa ingsun kamayu aku karo dene oleh loro panas
sapa rajulane wong larang loro mingkum samping sira kabeh mutafaqun alaih. Dadi aku lara panas kaya tikele larane panas sira kabeh. Dadi panase awak dhewe nek lara panas iku Nabi panase 2 kali lipat. Jadi nemen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi masih bisa menahan beliau nggih. Itu kok pirang derajate ya awak dhewe saiki lara panas anemen-emene iku misale 2 kali lipat Nabi seane. Maka ujian Nabi Muhammad itu lebih berat. Nah, ujian para nabi memang lebih beratnya. Nah, Nabi juga mengatakan begitu, ya aku loro panas, loro kuwi ku nyeritani iki cerita bukan sambat dalam arti murka marah atau ragu terhadap kasih sayang Allah, bukan nggih. Cerita nggih. Menyampaikan saja ya aku loro panas sing tikele padha mbek panase wong loro nggih. Wansa tibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenengan saged bedakno nggih antarane sambat karena merasa resah atau karena merasa susah, karena merasa apa itu jenenge iku misalnya putus asa ya, atau marah, itu beda dengan yang namanya bercerita cerita saja ya. Cerita mbek sambat itu harus bisa dibedakan ya. Ya kan ini cerita tok nek aku loro ngene itu. Wan Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ja'a takone ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udu hale nyambangi sinten Nabi ne ingsun min wajahin saking loro. Istada kang banget biklan ingsun fakultu mongko matur sampeyan balago nggih. Tumeka biklan ingsun apa ma barang taro kang liyan jaba sira nggih. Yakni loro nggih. Wa ana hale ta ingsun kudu malin wong kang duweni harta. Jadi saat bin Abi Waqqas ketika sakit Nabi datang, beliau mengatakan aku iki loro njeng Nabi, lorone ya kaya sing mbok tingali niki kula loro nemen gitu. Lah sedangkan aku duwe harta akeh. Wala yarisuni lan ora ana sing marisi ingsun illa ibnati kejaba anak wedok ingsun gak ana sing marisi kejaba anak wedokku tok. Dia anak wedok tok. Wa dzakarul hadis, kemudian lanjutan hadis ini panjang, kemarin pernah kita bahas bahwa ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas itu ingin berwasiat nggih untuk mensedekahkan hartanya nggih, separuh dari hartanya. Tidak boleh oleh Nabi Muhammad SAW, yang boleh adalah sepertiga, itu maksimal. Sepertiga itu banyak terus Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai dua anak-anak yang kira-kira marisi nggih, iku apa iku wasiat itu maksimal hanya sepertiga, nggak boleh lebih. Ojo jarak ponten apa karo gowething mbek anak nakal-nakal terus akhire saure ngemahi wasiat iki bondoku iki tak kene masjid kabeh, ora oleh iku nggih. Sak nakal-nakale anak tetep dapat warisan. Dan justru ninggal anak sing kira-kira nggih iso selamat agamane disebabkan ditinggali harta itu lebih baik timbang karo ditinggal dalam keadaan minta-minta, sebagaimana disebutkan di dalam hadis aja ngantek anake ben melarat terus akhirnya minta-minta. Justru ya bagus jika niatnya baik nggih, mergo tenanan anakku aku ben iso nukono tanah, boleh seperti itu sebenarnya nggih. Tapi itu bukan tujuan utama nggih. Tujuan utamane ben kene tak tinggali tanah, ben iso tanak ngajine, ibadahe ben iso lancar, ben gak mikir golek tanah gitu, sehingga ibadahe iso tenang. Itu juga boleh. Kita itu boleh kok cari harta untuk anak-anak kita, tapi kumang diniati tetap ono niate tentang agama itu. Ora kok berarti ndak boleh, bukan ya. Anaknya kan kok akhirnya apa belajar juga tenang ya, perkara wis di tempat tinggal dan lain sebagainya gitu. Apalagi ditinggali pekerjaan sekalian ya. Ditinggali perusahaan kalau saiki misalnya wis di penggawean karek nglakokno, maka itu akan lebih baik jika tujuannya baik. Tujuannya anake ben gak mikir golek penggawean, langsung fokus, misalnya ben fokus ngapalno Al-Qur'an, ben deres apalane ben gak lali, anakku tak gawe penggawean sisan. Itu boleh itu. Tujuan itulah niat, dan tujuan itu yang harus diarahkan meskipun kita mencari harta yang banyak itu. Boleh. Nabi sahabat bukan sing ninggali warisan anak. Nah? Nabi sahabat bukan sing ninggali warisan anaknya. Warisan apa harta? Iya, betul. Banyak toh. Nabi kan gak tinggalkan warisan anak.
Beda nggih. Beda, tapi sahabat-sahabat yang lain meninggalkan. Disedekahkan semuanya. Disedekahkan semuanya itu ketika masih hidup dan bisa bekerja, bukan di akhir hidup. Di akhir hidup nggak boleh kalau punya anak, nggak boleh. Jadi meskipun sodakoh nggak harus wasiat, itu nggak boleh sengaja menghabiskan agar anak tidak mendapat, tidak boleh. Jadi Abu Bakar mensodakohkan harta semuanya. Makanya nanti ada kajian kapan seseorang boleh mensodakohkan semua harta. Kapan? Itu adalah ketika yang bersodakoh ini masih kuat bekerja selanjutnya, dan keluarga yang ditanggung setuju. Misalnya jenengan hartanya akeh duwe anak, tapi tak sodakohno kabeh aja aku saya kuat kerja, tapi anaknya sampai nggak setuju, ndak boleh. Gitu, ndak boleh. Maka Abu Bakar, kenapa Abu Bakar mensodakohkan semuanya itu? Istri dan anak-anak sudah setuju. Pokoknya nanti terserah Allah dan Rasulullah kita itu nanti itu. Semuanya setuju, sehingga apa? Para ulama mengatakan boleh asal semua keluarga yang ditanggung itu setuju. Maka wong sing ditanggung duwe hak untuk mendapatkan, sing tahu anak-anak itu mempunyai hak, maka harus setuju. Kalau nggak setuju harus dikasih haknya dulu, lebihnya baru disodahkan, berarti nggak semuanya. Nah, terus yang mensodakohkan semuanya itu dia masih kuat dan mampu untuk mencari lagi. Itu Abu Bakar. Jadi jangan salah paham, sedekah terus semuanya terus wis ra kelar mergawe pisan. Nggih, anake ngomel-ngomel, misalnya bojone ngomel-ngomel, ndak boleh. Jadi istrinya Abu Bakar, anaknya semuanya sudah sepakat nggih, pasrah kepada Allah, okelah disedekahkan semuanya. Itu Abu Bakar. Luar biasa. Jadi nek pengen seperti itu, yuk anak istri semuanya dididik dulu keimanannya, apakah mampu, ndak dijak ngono. Kalau masih belum jangan itu. Nggak boleh itu. Nah, jadi semuanya masih meninggalkan, termasuk ini Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan harta untuk anaknya gitu. Meskipun anaknya satu, karena hartanya banyak sehingga anaknya kursi jiki piye Rasulullah wong hartaku akeh masalah itu loh. Nah, oleh enggak kita wasiatno kanggo agama boleh hanya sepertiga maksimal paling banyak. Sepertiga. Iya. Maksimal itu. Iya, mungkin jatahe deh. Jatahe masalah. Ojo dikabehno, ndak boleh itu. Nah, itu nggih. Maka boleh kita seperti itu boleh nggih, atau mungkin aku wis loro-loronen nih. Nah, anakku dibakar mlete, tak sedekahno kabeh tak masjid kabeh yo ndak boleh. Jadi memberi madharat kepada orang yang dalam tanggungannya dia itu ndak boleh nggih. Sak nakal-nakale tetep tanggungane. Wallahu taala alam. Semoga kita dikasih anak-anak yang tidak nakal, yang baik-baik semuanya. Yang soleh-solehah semuanya. Seandainya pun ada itu ujian dari Allah, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus akhirnya akhirnya beliau ini Sa'ad bin Abi Waqqas mewasiatkan hartanya di jalan Allah sepertiga, enggak lebih. Wa anil Qasim bin Muhammad qalat Aisyah radhiyallahu anha warosahu nggih. Ibu Aisyah mengatakan nggih, anha beliau berkata nggih, warosahu, duh sirahku loro. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal ana warosahu, aku sirahku yo loro, terus Nabi Muhammad. Jadi mereka saling bareng-bareng nggih, loro saumah nggih loro nggih. Sirahku loro, jari Nabi, aku sirahku yo loro. Wa dzakir hadis rawahu Bukhari. Jadi boleh nggih mengatakan seperti itu, Bu. Boleh. Saya juga sakit itu. Boleh. Dan hal seperti ini biasa, hanya sekedar mengabarkan, yakni tidak merasa marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Babu talqin al-muhtadir la ilaha illallah. Ya, ini sekarang bab talqin. Talqin nggih mulang nggih, ngulang nggih al-muhtadir wong sing arep meninggal nggih. La ilaha yang ucapan la ilaha illallah sebelum wong meninggal tadi nyawa sampai kerongkongan masih ada tobat maka diajari la ilaha illallah. An Muadzin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al jannah
Manutai sapane wong kana lamun ana sapa apa akhiru kalami akhir omongane man. Iku la ilaha illallah la ilaha dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Artinya maksudnya ini kene ngene, rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahihun isnad. Maksudnya iku wong nggih nikmati isih Islam itu mesti mlebu swarga. Maksudnya ngoten nggih. Jadi wong nek mati se-Islam mesti mlebu swarga. Dia masih bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan, yakni dia mati dalam keadaan tauhid gak musyrik gitu loh. Maka nek musyrik syirik akbar dia termasuk kategori keluar dari Islam. Adapun apakah nanti ada siksaan atau tidak tergantung amalannya. Masih tetap tergantung amalannya karena di sini dijamin masuk surga, tidak dijamin bebas dari neraka ya. Tapi samanya disaksikan keluarga Muslim, Kristen saksikan. Nah, terus baru loro kita tuntut la ilaha illallah ini punya Maksudnya piye? pulau kata Keluarga wong non muslim. Terus begitu sakit parah terus keluarganya bersaksi kalau dia itu muslim. kita tuntut ini adalah Allah dia bisa Dia sudah masuk Islam atau belum? belum, tapi kan maksudnya kan pertama masuk ini nyawa teknologi. Kalau la ilaha illallah saja kan belum masuk Islam berarti. Ya, tapi kan jamin kalau jangan Yo kan belum Islam, yang dijamin masuk surga ini orangnya Islam. orang sudah Islam Iya. mati bisa mungkin Baca la ilaha illallah karena harus ada syahadatain kan. Masuk Islam kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bedanya di situ nanti. kita tuntut maca syahadat Iya syahadat toh. Iya. Yo ketika dia sudah baca syahadat kalau sakit parah ya sudah selesai, enggak usah ditalkin lagi kan wis ana la ilaha illallah di terakhir. Sudah gitu. Jadi ketika seorang yang sakit parah mau meninggal sudah baca la ilaha illallah sudah, jangan diajak bicara lagi, sudah selesai. Nah, itu nanti akhir kalam. Kalau orang non Islam ya disuruh syahadat karena masuk Islam itu syahadat, bukan masuk Islam itu 2 kalimat syahadat, bukan 1 kalimat syahadat. Bedanya di situ. Ini kan 1 kalimat syahadat. itu dia sakit karena kita keluarga Ya. untuk syahadat belum mungkin Iya, Islam malah justru orang yang seperti itu luar biasanya apa? Wis ape mati nggih, masuk Islam. Maka semua dosa-dosanya diampuni, diganti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa, malah dia enak gitu. Luar biasa, jarang orang yang seperti itu, jarang sekali, itu termasuk pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah, lakinu mulango sira mautakum ing wong sing arep mati sira kabeh la ilaha, ngucapan la ilaha illallah. Rawi Muslim. Maka kita disuruh mengajari orang yang hendak meninggal dunia baca la ilaha illallah. Ojo Allah tok, karena tuntunannya dari Nabi ku la ilaha illallah. Ojo wedi ngunang la ilah terus mati, enggak. Kalau dia memang takdirnya baik pasti mampu mengucapkannya, enggak mungkin tidak. Jadi tetap ajari la ilaha illallah. Itu orang-orang yang mengajari Allah itu karena hanya was-was saja. Jadi was-was dari setan enggak ada dasar hukumnya. Yang asli yo la ilaha illallah. Sampean bapak epane la ilaha illallah. Mboten mawon nggih, sampun mboten mawon. Semoga kajian ini barokah, bermanfaat, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Nggih. Ngoten. Ya gini, mungkin yang pertama mungkin
baik menurut pandangan kita, tidak baik hatinya menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, mungkin ada hal lain kenapa dia tidak mengucapkan ya. Mungkin dia punya keyakinan sendiri dan dia sebenarnya sudah mengucapkan, sampai tuntun diam saja gitu. Bisa jadi ya. Atau memang mulutnya terkunci nggak bisa mengucapkan ya, tapi sebenarnya dia masih Islam, tidak keluar dari Islam gitu. Kita nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu karena akhir kebaikan itu tidak harus ya. Tidak harus pasti la ilaha illallah ini saja, ini jaminan untuk masuk surga ya. Namun la ilaha illallah di sini yang terpenting dari makna ini adalah mati masih dalam membawa tauhid, itu yang terpenting. Ada beberapa pendapat apabila orang itu sudah diperlihatkan malaikat maut itu datang. Iya. Itu orang itu dia memandang itu terus sehingga konsentrasi untuk divisi dan sebagainya itu katanya nggak bisa mendengar. Ya. Anu itu gimana? Nah, apa yang maksudnya saya membuat terasa akan mati ini yang saat yang paling masih taubat bisa diterima, bisa menerima visian itu saatnya kapan? Ya sebenarnya sebelum benar-benar dekat. Karena apa? Masih akan. Karena apa? Karena jika apa itu tempat tinggalnya sudah ditampakkan, misalnya ditampakkan surga, ditampakkan neraka, sudah nggak akan bisa. Itu nggak bisa, itu mungkin sudah dikatakan nyawa di kerongkongan tadi mungkin. Kenapa mulut masih bicara? Karena nyawa sudah ada di kerongkongan kan, mulut masih bisa bicara. Nah, itu seperti itu nggih. Ketika apa itu sudah sampai kerongkongan, surga diperlihatkan atau neraka diperlihatkan, dia sudah nggak bisa kata-kata lagi. Ya, ya, tapi tetap nggak bisa. Yang penting itu mungkin karena amalannya. Yang jelas kita disuruh talqin, mentalqin, kita sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai rizki atau keimanan orang yang kita talqin. Teman-teman. Pengalaman membimbing talqin ini kepada orang yang mau meninggal. Nggih. Dia bisa mengucapkan pernah pengalaman seperti itu. Mboten pernah. Dereng pernah. Wallahu taala alam ya. Biasane di kongkon muni ya menengahi wae, rata-rata menengahi. Wallahu taala alam ya, semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah ya. Paling tidak ya, meskipun mungkin nggak bisa mengucapkan secara lafadznya, tapi kita masih membawa tauhid. Itu inti dari la ilaha illallah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.